Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Habibi Usman. Alhamdulillah masih bisa berbagi cerita pada hari ini. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam kondisi sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan untuk teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah mampir di video ini dan yang telah mengikuti atau mensubscribe channel ini. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah memudahkan urusannya dan melancarkan rezeki teman-teman hari ini. Amin. Baik teman-teman, hari ini seperti biasa sambil menikmati perjalanan pulang ke rumah, saya akan berbagi cerita kembali. Dan sebelum kita masuk ke berbagi cerita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan kita agar kita sampai ke tujuan dengan selamat. Berdoa dimulai. Oke teman-teman, kemarin saya sudah berbagi cerita tentang buatlah konten yang positif dan bermanfaat. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, teman-teman bisa klik link di pojok kanan atas. Sore ini saya akan berbagi cerita kembali dengan tema cara membuat naskah atau skrip untuk konten. Tema ini menurut saya sangat penting karena jika teman-teman tidak mempunyai skill dalam mengolah kata atau menulis, maka teman-teman akan kesulitan dalam membuat konten. Oleh karena itu, saya share tema ini di berbagi cerita. Pengalaman saya pribadi dalam membuat konten, entah konten untuk YouTube atau untuk sosial media lainnya, tapi paling sering saya buat konten untuk YouTube. Karena YouTube saya sudah dimonet, sudah menghasilkan dolar, dan kalau tidak upload video di YouTube, channel saya itu bisa tenggelam ya teman-teman. Dan konten-konten di channel YouTube saya itu bisa tidak ada ya di mesin pencari YouTube. Jadi saya selalu prioritaskan konten untuk channel YouTube saya. Tapi di bulan Januari 2024 saya sudah mulai upload konten untuk di Facebook agar bisa menghasilkan bintang-bintang. Oke, kita lanjut. Sebelum membuat konten, biasanya saya melakukan seleksi terlebih dahulu. Kira-kira konten ini layak atau tidak? Kira-kira konten ini banyak penonton yang mencari atau tidak? Kira-kira konten ini harus mengeluarkan budget atau tidak? Jadi saya tidak asal upload video tanpa memikirkan 3 hal yang tadi. Contoh, karena konten saya ini rata-rata tentang keseharian saya sebagai IT support, jadi isinya tentang IT, instalasi jaringan atau CCTV, instalasi server email, dan lain-lain. Sedikit promosi, jika teman-teman membutuhkan konsultan IT untuk kantor atau UMKM, teman-teman bisa hubungi saya via WhatsApp. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi, jadi teman-teman tinggal klik saja. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sebelum membuat konten, saya persiapkan terlebih dahulu alat-alat kontennya seperti kamera handphone, tripod, dan mic. Untuk konten yang isinya tentang IT, saya tetap membuat naskah atau skrip untuk menjelaskan permasalahannya dan memberikan solusinya seperti apa, agar penonton dapat mengerti dan mudah memahami apa yang saya sampaikan. Selain itu, saya membuat naskah atau skrip bertujuan untuk melihat durasi dalam pembuatan konten. Saran saya jangan membuat konten dengan durasi yang sangat lama, karena dapat membuat penonton bosen. Kecuali teman-teman buat konten alur cerita film, podcast, pengajian, diskusi, dan lain-lain, yang memang konten-konten tersebut membutuhkan durasi yang panjang. Tetapi jika membuat konten berupa tutorial, hiburan lucu-lucuan, on the spot, dan lain-lain, cukup durasinya 10-30 menit saja.
Dan terakhir, tujuan saya membuat naskah atau skrip yaitu saat perekaman video konten kita dapat berbicara dengan baik, tutur kata yang tersusun rapi, tidak terbata-bata, dan tidak ada jeda mikir dulu baru bicara lagi. Jadi dengan membaca naskah atau skrip yang kita buat, kita sudah tahu apa yang harus kita bicarakan dan tidak menyimpang dari konten yang kita buat. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai membuat konten, saran saya belajarlah membuat naskah atau skrip untuk memudahkan teman-teman saat perekaman konten. Isi naskah atau skrip yang biasanya saya gunakan sebagai berikut. Pertama, intro, pembukaan, pengenalan diri atau channel, dan ucapan terima kasih seperti yang saya awal bicara tadi. Pertama kita pembukaan assalamualaikum atau selamat pagi atau halo guys atau dan lain-lain lah. Lalu perkenalkan diri, saya Abu Habibi Usman, atau kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman, dan lain-lain. Dan ucapan terima kasih telah menonton video saya, terima kasih telah mensubscribe channel ini. Nah, itu contoh dari intro ya teman-teman. Lalu yang kedua, permasalahan yang terjadi. Jadi sebelum kita membuat konten, kita jelaskan dulu ini permasalahannya, yaitu komputer berjalan lambat saat membuka aplikasi. Nah, itu contoh dari permasalahan yang biasanya saya buatkan konten untuk tutorial IT. Yang ketiga, solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi setelah kita membicarakan masalah, lalu kita memberikan solusi bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Misalkan tadi contohnya tutorial PC kenapa bisa lambat membuka aplikasi. Nah, itu kita berikan solusinya, kita menambahkan RAM untuk membuka aplikasi karena RAM itu berfungsi untuk membuat atau mempercepat multitasking dari aplikasi di PC. Nah, itu solusinya. Lalu kita bisa langsung praktikkan dengan menambahkan RAM, dengan mengupgrade RAM laptop atau PC, atau kita mengganti RAM. Nah, itu kita bisa buatkan tutorial secara langsung di PC atau di laptop. Nanti contoh-contohnya teman-teman bisa lihat di video-video saya tentang tutorial IT support atau pengalaman IT support. Yang keempat, saran atau ajakan. Jadi teman-teman setelah memberikan masalah, lalu kita memberikan solusi, dan kita yang terakhir itu memberikan saran. Jadi sarannya untuk teman-teman yang mempunyai PC, harap menjaga performa dari PC agar tidak lemot, seperti sering-sering membersihkan menggunakan CC cleaner, lalu upgrade RAM jika memang membutuhkan banyak membuka aplikasi tambahan. Lalu yang ketiga, rajin-rajin mengecek kondisi dari RAM dan harddisk. Nah, itu contoh saran dan atau ajakan untuk mengajak penonton agar melakukan sesuatu dan menjaganya. Dan yang kelima itu penutup ya teman-teman. Jadi setelah membuat konten dari intro, lalu permasalahan, solusi, saran, dan penutupnya yaitu terima kasih telah menonton video saya, lalu ucapkan salam kembali. 5 poin ini yang biasanya saya gunakan dalam membuat naskah atau skrip. Mungkin di sini teman-teman ada perbedaan dalam membuat naskah atau skrip. Itu hal yang wajar ya teman-teman, karena setiap konten kreator memiliki ciri khas tersendiri. Jadi buatlah ciri khas masing-masing agar para penonton dapat mengenal si konten kreatornya. Oke teman-teman, itu saja poin-poinnya yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil atau bisa mempelajari apa yang telah saya alami dalam membuat konten. Karena sudah masuk jalan Cikaret, sudah dikit lagi menuju rumah saya. Sampai di sini dulu berbagi cerita hari ini, cara membuat naskah atau skrip untuk konten.
Buat teman-teman yang ingin belajar menjadi konten kreator, teman-teman bisa hubungi WhatsApp saya yang ada di deskripsi. Nanti saya ajarkan dari awal sampai bisa menghasilkan yang teman-teman inginkan. Baik teman-teman, saya pamit undur diri. Semoga video berbagi cerita saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kata-kata yang membuat teman-teman tersinggung, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.